Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi ya Tuhan. Engkau yang berfirman lewat segala keadaan, Kau berfirman dan sembuhkan kami Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Mata kami tertuju kepadamu sebab Engkau adalah Bapa yang tidak henti-hentinya mendampingi, mengiringi kami, menuntun, memimpin langkah kehidupan kami. Sehingga kami tidak kehilangan jejak, kami tidak kehilangan arah, kami tidak kehilangan tuntunan. Tiap saat Tuhan Engkau mencari kami, dan kami juga mencari wajah-Mu Tuhan. Dan setiap hari
Engkau punya bahasa-bahasa yang bahasa kasih, yang membawa kami pada kedewasaan penuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami menyerahkan segala kekhawatiran, ketakutan, pergumulan dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan. Kehidupan yang kami hidupi adalah untuk menuju kehidupan yang kekal. Dan tidak hanya akan berakhir di dunia yang fana ini. Bapak terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Umat yang dikasihi, yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya percaya diberkati, luar biasa, sehat, kuat, dan anugerah Tuhan membawa kita ke dalam pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pengkhotbah katakan bahwa segala sesuatu sia-sia. Tetapi orang yang mengenal Tuhan, dia tetap akan menjadi orang-orang yang mengenal kebenaran firman-Nya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan di dalam pengkhotbah 9 ayat 9 katakan, nikmatilah hidup. Nikmatilah hidup dengan istri, dengan suamimu, dengan anak-anakmu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu di dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dalam jeripaya di bawah matahari. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, nikmati hidup, nikmati dengan keluargamu. Karena hidup kita hanya akan berakhir di dunia ini, tetapi pengenalan akan Tuhan akan membawa kita pada kehidupan yang kekal. Pengkhotbah 9 ayat 10 firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, tidak ada pertimbangan, pengetahuan dan hikmat ke dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Saudara, apa yang kita kejar di bumi ini, apa yang kita lakukan di bumi ini, baik pekerjaan, baik pertimbangan, baik pengetahuan, baik hikmat. Di dalam pengkhotbah 9 ayat 10 katakan, itu kita bawa ke dunia orang mati. Kemana kita akan pergi? Tapi pengenalan akan Tuhan, keselamatan yang daripada Tuhan kita bawa sampai pada kehidupan yang kekal. Makanya jangan sia-siakan hidup ini tanpa pengenalan akan Tuhan. Ayat 11 firman Tuhan katakan, lagi pula aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Saudara, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. So, apa yang harus kita lakukan, saudara? Kita harus hidup di dalam pengenalan akan Tuhan. Hidup di dalam kasih. Saudara, pagi hari ini kita akan mengenal kebenaran firman Tuhan, bagaimana bahasa Tuhan ketika dia berbicara dengan kita adalah bahasa-bahasa yang seringkali kita tidak mengerti. Tetapi roh Tuhan yang ada pada kita akan membuat kita mengerti bahasa Tuhan. Tuhan memperkenalkan dirinya lewat berbagai macam keadaan. Dan Tuhan mengingatkan kita, segala sesuatu yang kita lakukan di bumi ini bisa saja sia-sia. Karena yang paling penting adalah keselamatan di dalam Tuhan sampai pada kehidupan yang kekal. Membaca buku akan melelahkan, tapi firman Tuhan membawa kita pada kehidupan yang kekal. Pagi hari ini kebenaran firman Tuhan saya berikan judul bahasa Tuhan. Dari kitab Pengkhotbah 6 hingga Pengkhotbah 12, Kidung Agung 1 hingga Kidung Agung 8. Kidung Agung berbicara tentang cinta, Pengkhotbah berbicara tentang hikmat, dan saudara Ayub berbicara tentang berbagai macam peristiwa lewat penderitaan. Tuhan berfirman lewat berbagai-bagai cara. Pada pagi hari ini, saudara, penderitaan kita akan rasakan hanya sampai di bumi ini. Seperti Pengkhotbah 9 ayat 10 katakan, upayakan segala sesuatu dengan jerih payahmu di tanganmu, karena apa yang kau lakukan saat ini hanya akan berakhir sampai ke dunia orang mati. Dan setelah itu, saudara, hubungan kita dengan Tuhan yang membawa kita kepada kekekalan. Itu sebabnya, selama kita masih ada tinggal di bumi ini, pahamilah bahasanya Tuhan. Pahamilah cara Tuhan berkata-kata. Pahamilah cara Tuhan menyampaikan firman. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahasa Tuhan adalah bahasa firman. Bahasa Tuhan adalah bahasa pengenalan akan Tuhan lewat keadaan-keadaan yang kita alami. Salomo memahami bahwa
Salomo memahami bahwa hidup manusia itu singkat, hidup manusia itu sia-sia. Tetapi pengenalan akan Tuhan dan firman Tuhan yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Pengkhotbah 12 ayat 12 hingga 14 firman Tuhan berkata, lagi pula anakku, waspadalah membuat banyak buku tak akan ada akhirnya. Dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Tuhan, takutlah akan Allah dan berpeganglah kepada perintah-perintahnya karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Saudaraku, firman Tuhan katakan bahwa Raja Yerusalem, Raja Salomo yang bertahta di tahta yang megah, yang mewah, dia menguasai ribuan amsal, dia menguasai ribuan hikmat. Tetapi dia katakan hidup manusia itu sia-sia. Tapi pada akhirnya dia menyimpulkan, membuat banyak buku, membuat banyak amsal, membuat banyak hikmat akan ada akhirnya dan banyak belajar melelahkan badan. Karena hikmat hanya akan berakhir pada dunia orang mati. Tetapi pengenalan akan Tuhan, yaitu takut akan Tuhan, akan membawa kita kepada pengadilan. Entahkah itu hal yang baik, entahkah itu hal yang jahat, saudara. Pandai berkata-kata, pandai memiliki hikmat, itu hanya akan membawa kita pada kebijaksanaan di atas muka bumi ini. Tetapi takut akan Tuhan akan membawa kita kepada pengadilan Kristus untuk selama-lamanya. Kemudian dihakimi antara orang hidup dan mati. Dan Tuhan akan mendapati apakah kita benar atau tidak. Dan saudara, bahasa Tuhan harus kita mengerti bahwa bahasa yang paling universal adalah bahasa firman. Bahasa kebenaran, bahasa bagaimana kita memahaminya sebagai kewajiban-kewajiban, perintah-perintah, takut akan Tuhan berlandaskan ketetapan-ketetapan Tuhan. Manusia memahaminya sebagai aturan-aturan yang melelahkan. Tetapi firman Tuhan katakan bahasa kasih itu berwujud kepada firman Tuhan. Di mana 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk 1. Mengajar, 2. Menyatakan kesalahan, 3. Memperbaiki kelakuan, 4. Mendidik orang dalam kebenaran. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pahamilah selama kita ada di muka bumi ini, firman Tuhan berkata, takutlah akan Tuhan, karena segala perbuatan itu akan dibawa ke hadapan Tuhan di pengadilan Kristus. Entah baik, entah jahat, itu akan diukur dengan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saudaraku yang diberkati pada pagi hari ini, bahasa Tuhan yang harus paling kita pahami adalah bahasa firman. Bahasa Tuhan yang harus kita pegang adalah bahasa ketetapan dan aturan, bukan aturan manusia. Bahasa ketetapan dan aturan bukan aturan yang dibuat oleh tulisan-tulisan yang dibuat oleh manusia, aturan-aturan hukum-hukum dunia. Tetapi bahasa Tuhan adalah segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu memiliki kuasa, bermanfaat, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Salomo mencatat bahwa dia melakukan kesalahan karena dia memiliki banyak gundik. Salomo mengatakan dia memiliki banyak kesalahan karena dia mengejar apa yang menjadi pencapaian-pencapaian di dunia ini. Pada akhirnya dia mengakui hanya orang-orang yang mencari kebenaran firman Tuhan, yang mengerti bahasa firman Tuhan, mereka adalah orang-orang yang akan dibawa kepada pengadilan, yang akan dibuktikan dia baik atau tidak baik, benar atau tidak benar. Itu bergantung kepada sebagaimana kita turut kepada firman Tuhan. Saudara, jangan putus asa jikalau kita dididik oleh firman. Jangan gentar ketika kita dididik oleh firman. Kita tidak merasa percaya diri, kita takut bahwa kita tidak mampu untuk melakukan firman. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, percayalah kepada Tuhan. Firman berkuasa, diilhamkan oleh nefes, oleh roh, oleh ruah, oleh roh Kristus. Itu sebabnya segala tulisan itu bukan tulisan yang mati, tetapi segala tulisan itu didorong oleh kuasa dan kehendak Roh Kudus, dan dia memperlengkapi kita dengan kuasa, sehingga setiap kita yang rindu untuk berkenan di hadapan Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, engkau tidak berjalan sendiri. Ada nefes, ada ruah, ada roh Tuhan. Amin. Saudara, ada Zoe, ada nyawa Tuhan. Dan saudara, waktu kita sebelum bertobat, sebelum mengenal Yesus, sebelum menerima Tuhan secara pribadi, melakukan kehendak Tuhan seperti membaca huruf-huruf mati yang tidak mampu kita lakukan. Tetapi segala firman itu diilhamkan. Ada rohnya, ada nyawanya, ada ruahnya, ada zoenya, ada kehidupan di dalamnya.
Sehingga setiap kali kita melakukan firman bukan kuat dan bukan gagah kita, tetapi oleh Roh Kudus. Itu sebabnya Daud, gravitasi dari kehidupan dosa membuat Daud selalu melakukan kejahatan dan dosa dan melawan perintah Tuhan. Tetapi dia berzina, dia membunuh, dia berperang, saudara, dan tangannya penuh dengan darah. Tetapi oleh karena ruah, oleh karena Roh Kudus, oleh karena nyawanya Tuhan ada di dalam dia, yaitu Roh Kudus, saudara, dia mampu hidup benar di hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan, inilah raja yang berkenan di hadapan dan keturunannya akan tetap di hadapanku. Demikian firman Tuhan. Saudara, kita tenang sejenak di dalam hadirat Tuhan. Jangan mudah untuk berkata, aku tidak mampu. Jangan mudah menyerah untuk berkata, aku enggak kuat. Tapi hari ini, kebenaran firman Tuhan, itu adalah bahasa Tuhan. Bahasa Tuhan untuk kita pahami dengan cara yang dimengerti oleh manusia. Ketika engkau percaya firman, segala tulisan, jadi bukan 1-2 tulisan, segala tulisan yang tercatat di dalam kitab suci, percayalah engkau sanggup untuk mengerjakan dan melakukannya. Bahasa yang pertama adalah bahasa firman, bahasa logos, Yesus yang sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan apa yang dia firmankan, semuanya jadi dan kita akan sanggup untuk melakukannya. Saudara, percayalah kepada bahasa firman. Di dalam Ayub 33, saudara, karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya, untuk melenyapkan kesombongan, untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing. Dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya dan berkorban terus-menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya. Perutnya bosan makanan, hilang nafsunya untuk makanan-makanan yang sesat. Bahasa Tuhan yang kedua adalah bahasa Tuhan lewat kejadian, peristiwa, persoalan yang ada di sekitar kita. Tuhan berfirman dengan 1-2 cara, tapi orang tidak memperhatikannya. Tuhan berfirman dengan bahasa firman, dengan logos, manusia tidak memperhatikan. Tapi kalau Tuhan berbicara lewat keadaan, lewat bencana, lewat musibah, lewat kematian, lewat sukacita, lewat duka cita, lewat kecelakaan, Tuhan berfirman, manusia langsung tersadar. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berbicara kepada Ayub lewat penderitaan. Penderitaan itu akan memukul manusia dengan begitu kuat sehingga dia tersadar bahwa Tuhan itu ada. Dia tersadar bahwa ada kematian, ada kehidupan, ada penghakiman. Yang saudara, ada penderitaan dan ada kemahakuasaan Tuhan yang bertindak di balik setiap persoalan. Saudara, bahasa Tuhan yang kedua adalah bahasa penderitaan, bahasa ujian, bahasa keadaan di sekeliling yang berfirman lewat binatang pun bisa berbicara. Keledai Bileam berbicara kepada dia. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kematian juga berbicara ketika anak dari Daud yang didapatinya dengan perzinahan itu berbicara dengan kuat kepada Daud. Saudara, lewat peristiwa-peristiwa di sekitar kita, kita tercelik mata kita bahwa kemahakuasaan Tuhan dia memegang kehidupan dan kematian. Kalau kita tidak mengerti bahasa kasih daripada Tuhan, maka saudara akan gagal untuk mengenal kehidupan yang kedua di dalam kehidupan yang kekal. Tuhan berfirman dengan berbagai cara, tapi manusia tidak memperhatikannya. Itu sebabnya saudara, pagi hari ini kalau engkau dalam masalah-masalah yang mungkin tidak bisa dipahami oleh konselor, masalah-masalah yang tidak bisa dipahami oleh hamba-hamba Tuhan yang membimbing saudara, dan mungkin juga saudara tidak memahaminya, perhatikanlah, itu Tuhan sedang bicara. Saudara, dengan penderitaan dia ditegur di tempat tidurnya, berkobar terus-menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya. Saudara, Tuhan membuka manusia dan mengejutkan telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Lalu kita akan berkata, wah, masalah ini teguran bagi saya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, teguran-teguran, peristiwa-peristiwa, kejadian demi kejadian, kecelakaan, duka cita, itu cara Tuhan untuk mengejutkan manusia. Saudara, ketika kita dipukul dengan peristiwa-peristiwa yang ada, katakan Tuhan sayang dengan saya. Katakan Tuhan baik dengan saya. Katakan Tuhan masih memperhatikan saya supaya saya tidak terjerumus di dalam persoalan. Bahasa Tuhan yang kedua adalah bahasa teguran lewat penderitaan. Amin. Mari, jangan kita tidak memperhatikannya, tapi perhatikanlah bahasanya Tuhan. Bahasa yang ketiga di dalam Kidung Agung 8 ayat 6, 7, dan 8. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu,
seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Saudara, ayat 8 berbicara tentang seorang anak perempuan, masih remaja, belum punya buah dada. Artinya dia masih sedang bertumbuh. Apa yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Tidak ada yang bisa dilakukan, tidak bisa dipinang, tidak bisa dinikahkan untuk anak remaja yang belum dewasa, yang belum punya buah dada. Artinya apa, saudara? Seseorang yang belum bertumbuh dewasa, yang belum memiliki tanda-tanda kedewasaan matur untuk dia bisa hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan kasih sayang, yaitu pernikahan. Dia tidak akan memahami bahasanya Tuhan. Bahasa yang ketiga, kalau saudara mengenal bahasa kasih, saudara mengenal bahasa keintiman, maka saudara bisa mengenal Tuhan. Kasih itu berbicara tentang cinta yang kuat, seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Orang yang mengenal cinta, dia tahu bagaimana berkorban. Seseorang yang memiliki anak di dalam kehidupannya, dia tahu betul bagaimana sayang dengan anak. Dia akan memberikan segala sesuatunya untuk anak. Dan seseorang yang sudah punya pasangan, dia tahu betul bagaimana mencintai pasangannya. Dia tahu betul bagaimana suatu perjuangan untuk mempertahankan cinta, supaya tidak ada perceraian, supaya tidak ada perpisahan. Seseorang yang sudah mature, seseorang yang sudah dewasa, dia paham apa arti kasih. Orang yang masih kanak-kanak, dia akan menjadi cinta monyet. Ketika jatuh cinta, putus sambung, dia tumbuh tanpa kedewasaan di dalam kasih. Dia tumbuh tanpa kedewasaan di dalam membangun sebuah relationship. Orang yang dewasa tahu apa itu cinta. Orang yang tidak dewasa belum tahu apa itu cinta, makanya belum diizinkan masuk di dalam lembaga pernikahan. Saudara, bahasa yang ketiga adalah bahasa kasih. Dan bahasa kasih hanya dikenal oleh orang-orang yang dewasa. Orang yang dewasa tahu bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan untuk cinta. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya, sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Tapi orang yang dewasa di dalam kasih, dia paham apa arti pengorbanan, dia paham apa arti cinta, dia paham bagaimana perjuangan untuk memperjuangkan cinta tanpa kemudian dia mendapat apa-apa. Cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api Tuhan. Orang yang mengenal cinta adalah orang yang mature, orang yang dewasa, orang yang tahu arti tanggung jawab, orang yang tahu apa arti mencintai tanpa meninggalkan, orang yang tahu apa arti mencintai tanpa syarat, orang yang tahu mencintai bahwa itu butuh pengorbanan. Saudara, bahasa yang paling tinggi tentang bahasa Tuhan adalah kedewasaan di dalam kasih. Kedewasaan di dalam mencintai. Ketika seseorang tidak dewasa di dalam kasih, dia berdagang, dia hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau saya begini, Tuhan harus begini. Tapi orang yang dewasa, dia memberi, dan memberi. Saudara yang sudah memiliki level cinta, pada level di mana saudara berkorban tanpa syarat. Hal yang terindah yang saudara lakukan adalah memberi, mencintai. Kepada Tuhan, Daud memberi segala sesuatu. Karena level dewasa yang sudah dia capai membuat dia mengasihi Tuhan tanpa syarat. Saudara, bahasa yang pertama adalah bahasa firman. Orang-orang takut dengan melakukan ketetapan. Bahasa yang lebih tinggi adalah bahasa penderitaan. Ketika Tuhan berbagai cara Tuhan lakukan untuk berfirman, orang akan tetap kuat dan teguh. Dia diuji dengan penderitaan, dia tetap mengasihi Tuhan. Bahasa yang paling tinggi adalah bahasa kasih. Bahwa engkau akan menerobos kepada Tuhan. Dimanapun ada masalah, ada tantangan, engkau akan terus menerobos dan mencari dan mengenal Tuhan tanpa syarat. Mengasihi Tuhan dengan tanpa syarat. Dan ketika engkau sudah memiliki buah dada, mohon maaf, ini bahasa-bahasa yang sensitif. Artinya ada kedewasaan untuk memberi. Ada kedewasaan untuk berkorban. Ada kedewasaan untuk membangun hubungan. Maka saudara masuk ke dalam level yang lebih tinggi, yaitu bahasa Tuhan adalah bahasa kasih. Bahasa firman, bahasa penderitaan, bahasa kasih, dan yang terbesar di antaranya adalah kasih. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pahamilah bahasa-bahasanya Tuhan. Ketika engkau masuk kepada level yang mendalam dan dewasa, engkau tahu bahwa mencintai Tuhan adalah tanpa syarat. Sebab Dia telah terlebih dahulu memberikan segalanya untuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudaraku. Percayalah ketika Tuhan memberikan nyawanya,
Dia sudah terlebih dahulu memberikan kasih tanpa syarat. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, biarlah kami memahami bahasa-bahasa Tuhan, bahasa firman, bahasa penderitaan, dan bahasa kasih yang lebih diantaranya adalah kasih. Iman, pengharapan, dan kasih, dan yang terbesar adalah kasih. Kami berharap kepada jawaban doa, kami berharap pada pertolongan Tuhan. Tetapi satu hal kami berharap bahwa kami tidak terpisahkan dengan Kristus adalah itulah kasih yang tertinggi, bahasa yang tertinggi dalam hubungan dengan Tuhan. Kami rindu Tuhan kami menjadi dewasa, bukan minta-minta, tetapi memberi. Bukan sekedar berharap, tetapi memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak, kami rindu pada pagi hari ini setiap kebenaran firman yang sudah kami renungkan, membawa kami dalam kedewasaan untuk mengasihi dan mencintai tanpa syarat, dan kemudian kami menjadi orang-orang yang mencintai dengan cinta yang kuat seperti maut, melebihi maut. Karena kasih mengatasi maut. Terima kasih Bapa di surga, kehidupan kekal Engkau sediakan bagi setiap orang yang dewasa dan penuh iman yang berharap sesungguhnya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, kami diberkati, kami diurapi, kami dikuatkan, kami siap menghadapi hari ini dengan sukacita di dalam nama Yesus. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Miliki kasih Bapa. Tuhan memberkati.